Ya, masuk. Permisi Pak Rangga, ini data yang Bapak minta. Oke, terima kasih. Maaf ya, gara-gara proyek ini kamu jadi ikutan lembur. Nggak apa-apa Pak, maaf kalau boleh saya tahu, ini kan data proyek yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Memangnya Pak Rangga masih butuh? Ya, saya hanya berusaha untuk mengembalikan nama baik saya di kantor ini. Dan makanya saya harus berusaha untuk bisa menyelesaikan proyek ini. Baik Pak, tapi ini kendalanya cukup berat loh Pak. Pak Baskara dan Bu Ajeng saja sampai angkat tangan. Oh ya? Terus kalau boleh tahu kendalanya apa ya? Kendalanya itu bernama Oma Niken Pak. Oma Niken? Betul Pak, jadi Oma Niken ini adalah pemilik lahan yang disengketakan Pak. Kalau beliau tidak mau melepas lahannya, kita tidak bisa menjalankan proyek ini Pak. Ya udah gini aja. Tolong kamu cari tahu profilnya Oma Niken, terus kirim ke saya. Biar nanti saya coba pelajari dan saya juga cari tahu seperti apa Oma Niken ini. Baik Pak, kalau gitu saya segera carikan ya Pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi dulu. Ya. Selain saya berusaha mendekati Yasmin, saya juga akan berusaha untuk mengembalikan nama baik saya di kantor ini lagi. Dan saya akan buktikan ke Papa kalau saya mampu melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau sampai itu semua gagal, itu semua berarti hanya sia-sia. Aduh, mudah-mudahan aja Oma Niken mau melepas tanahnya itu. Dan dengan begitu, saya akan segera membangun superblok. Dan saya akan isi dengan taman hiburan, rekreasi, restoran, dan juga hal-hal lainnya. Mudah-mudahan aja. Dok, sebenarnya kamu ada apa sih sama aku? Kamu gak nyaman? Maksudnya? Kamu gak nyaman sama aku, Dok? Kayak kamu tuh gelisah kalau misalkan ada aku di dekat kamu. Kalau memang aku ada salah, dari salah kata, perbuatan yang udah aku lakuin sama kamu, yang bikin kamu jadi perasaan kamu jadi kayak gini, bilang sama aku. Kalau alasan yang kamu kasih ke aku karena kamu takut aku diapa-apain sama Mbak Lisa, sekarang Mbak Lisa nggak ada, terus apa alasannya? Jadi kenapa? Kamu bikin aku bertanya-tanya terus soalnya. Nggak gitu. Kamu nggak ada salah. Terus kalau aku nggak salah, terus apa? Apa yang buat kamu jadi kayak gini? Kenapa nggak diangkat? Sebentar ya. Halo Alisa. Halo? Kok kamu ngangkatnya lama banget sih? Sorry tadi aku agak sibuk. Ada apa ya? Aku kan udah tidur tadi. Terus aku kebangun karena mimpi buruk. Aku takut banget, Romeo. Kamu tenang aja, itu mungkin efek dari obat kamu. Gak gitu, Romeo. Aku tuh mimpiin si Alex sama Eric. Aku harus gimana ya? Tunggu! Kamu mau aku tungguin kamu? Kamu mau kesini ya? Nggak ada apa-apa. Aku tadi habis ngomong sama temanku. Aku kira kamu mau kesini.
Ya udah dulu ya. Jangan dimatiin dulu dong call-nya. Aku masih mau dengar suara kamu. Aku jadi lebih tenang kalau dengar suara kamu. Ih, dimatiin sih. Nyebelin Romeo. Harusnya gue yang anterin Yasmin pulang. Kenapa gue jadi setega ini? Ini kan udah malam. Mana habis hujan lagi. Kalau sampai Yasmin kenapa-napa gimana ya? Alisa gak suka aku dekat sama kamu, makanya aku menjauh dari kamu. Aku takut dia nekat terus dia nyakitin kamu. Kamu gak ada salah. Terus kalau aku nggak salah, terus apa? Apa yang buat kamu jadi kayak gini? Yasmin. Khawatir banget kalau sampai kamu jatuh ke bawah. Aku jadi bingung sama Dokter Romeo. Dia ngejauhin aku. Tapi dia juga setakut itu pas nyelamatin aku di jurang. Sikapnya kayak orang yang punya perasaan sama aku. Tapi tadi di apartemennya, Dokter Romeo kayak nggak nyaman sama aku. Maunya gimana sih dia? Halo dok, Maafin aku ya. Aku gak bisa nganterin kamu pulang. nggak apa-apa dok. Tadi dokter kan juga udah sibuk teleponan. Terus aku tadi ngeliat ada taksi kosong ya, aku langsung masuk mobil taksi aja. Kenapa kamu main pergi gitu aja? Harusnya kan kamu bisa nungguin aku dulu. Nggak apa-apa dok, udah. Dokter tenang aja ya. Kamu udah sampai rumah. Belum nih, masih di jalan. Kenapa dok? Kalau gitu boleh nggak? Aku ngomong sama supir taksinya. Ngomong buat apa? Nggak apa-apa. Aku cuma mau ngomong sebentar aja. Boleh ya? Sebentar. Pak, maaf. Teman saya ada yang mau ngomong sama bapak. Baik, Mbak. Selamat malam. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Ada apa ya, Mas? Tolong bawa mobilnya jangan ngebut. Pelan-pelan aja, Pak. Terus saya juga minta tolong sama Bapak. Tolong pastikan perempuan yang ada di mobil Bapak itu selamat sampai tujuan. Karena perempuan itu orang yang sangat saya cintai, Pak. Iya, Mas. Masnya tenang aja ya. Ya, makasih ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Dan rezeki Bapak makin lancar. Amin. Makasih ya, Mas. Masnya juga. Makasih Pak. Saya boleh nggak Pak minta tolong balikin HP-nya? Baik, Mas. Mbak, ini temannya mau ngomong lagi. Oh iya, iya. Kamu ngomong apa sih? Nggak apa-apa Yasmin, aku cuma minta tolong beliau untuk hati-hati aja bawa mobilnya. Kayak gitu aja sampai dia ngetin. Pasti supir taksi juga baunya hati-hati lah. Ya udah, kamu kabarin aku ya kalau udah sampai rumah. Iya. Ya udah kalau gitu dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, temennya Mbak orangnya baik banget ya. Perhatian banget. Iya pak.
Emang baik orangnya. Rasanya nggak mungkin aku ngejauhin Yasmin. Baru begini aja, hatiku udah nggak tenang. Tapi mau deketin dia juga, jalannya mentok. Dokter Romeo bikin ngebingungin, dibilang cuek dan dingin, tapi kayaknya tetap perhatian sama aku. Halo Rin, gimana? Halo Pak, saya sudah mengirimkan data Oma Niken ke email Bapak ya. Oh ya? Ya udah. Makasih ya, nanti saya coba cek. Sama-sama Pak. Siapa sangka kalau keberuntungan itu ternyata berpihak kepada aku. Pak, berhenti Pak. Itu Pak, ada orang Pak. Baik, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, turun, bantuin. Mas nggak kenapa-napa, Mas. Mas, hati-hati dong. Saya nggak sengaja, Pak. Kenapa sih buru-buru banget? Soalnya saya buru-buru lagi ada meeting, Mbak. Mas yang kerja di kantor Cakradinata juga kan? Iya, Mbak. Kok bisa di sini sih? Kenapa, ada apa? Saya nggak tahu, Mbak. Saya diculik, Mbak, dan disekap, Mbak. Lalu dibuang begitu saja di sini, Mbak. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Pak, ayo Pak, kita bantu masukin ke dalam mobil ya. Baik, Bu. Ayo. Ayo sini Mas, pelan-pelan Mas. Ayo. Aduh. Ayo Pak, tolongin Pak. Ayo. Masuk silakan. Tidurin. Ya, makasih, Pak. Mbak, makasih. Ayo Pak, kita langsung anterin ya. Silakan Mas. Makasih ya. Kok belum ngabarin ya? Tadi katanya udah deket. Halo Dan, ada kabar apa? Hah? Kamu tabrakan? Bukan dok, saya ditabrak. Sekarang saya lagi di rumah sakit dok. Bentar, itu kejadiannya gimana? Saya nggak tahu dok. Waktu saya ngawasin Mbak Yasmin, tiba-tiba ada mobil yang nabrak saya dari belakang. Maaf ya dok, karena kecelakaan ini
penyelidikan kita tertunda. Enggak apa-apa. Kamu gak usah minta maaf. Sekarang saya malah curiga. Kalau kejadian itu bukan kebetulan. Yaudah, sekarang kamu fokus sama penyembuhan kamu. Saya akan jenguk kamu ke rumah sakit nanti. Baik dok, terima kasih. Dan ini kecelakaan mendadak. Terus siapa lagi yang bisa bantuin aku nyelidikin soal ini? Bro, apa kabar lo? Gue udah lama banget gak ketemu sama lo. Gimana, lo gak nyasar yang sini? Ya kali gue kesini aja nyasar, nggak selupa itu juga kali gue Indo. Iya, siapa tahu lo kelamaan di Kanada udah lupa sama jalan Jakarta. Gimana kabar lo? Gua kaget pas lo ngechat gua. Bentar, ini lo ke Jakarta karena ada acara atau karena kerjaan? Ya kabar gue sih baik sih. Justru gue kesini karena ya visa gue habis men. Udah gitu sekarang gue nganggur, makanya gue ngechat lo. Berharapnya lo bisa kasih gue kerjaan. Gue bingung gak bisa di Indo mau kerja apaan. Ya apa aja lah asal gue gak nganggur. Ya ntar gue bisa pikirin lah kerjaan apa yang cocok buat lo. Pengobatan sudah selesai. Pak Saka silakan istirahat di sini dulu ya. Terima kasih ya dok. Sama-sama, saya tinggal dulu. Mas, belum kenalan kita, saya Yasmin. Saya Saka. Terima kasih ya, kamu sudah mau menolong saya. Sama-sama Mas. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas kok bisa jadi kayak gini? Saya juga nggak tahu mbak. Saya diculik dan disekap sama orang. Orang aneh itu nanya-nanya sama saya. Nanya apa? Orang itu menanyakan, apakah ibu saya bernama Ratih? Dan dia juga menanyakan, apakah nama ayah saya Yoga?